multiplier efeknya ada. Daripada misalnya disuplai dari satu penyuplai gitu kan ya, malah tadi mematikan yang UMKM dan juga kantin-kantin yang di sekolah. Tapi kita berharap itu ada pemanfaatan atau pemberdayaan justru dengan kantin dan juga bagaimana pangan lokal bisa dimanfaatkan. Karena pangan lokal kita cukup banyak yang mengandung gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena ini kalau ngomongin soal stunting, kemudian masalah makanan-makanan begini memang harus diseriuskan, Pak. Betul. Iya, tidak bisa main-main. Betul. Soal ya. Karena kan memang stunting ini bukan pada saat dia pertumbuhan di luar, tapi memang dari rahim si ibu. Makanya juga termasuk para pendengar, pemirsa Banten Story, ayo bersama-sama bisa kita mencegah loh stunting itu. Ya, dengan cara? Dengan cara nanti berikutnya. Oke, kita kembali lagi di sajian obrolan santai untuk edisi hari ini. Yang pasti kebersamaan kita bersama dengan Bapak anggota DPRD Provinsi Banten, Bapak Yeremia Mendrova, yang beliau juga sebagai anggota di Komisi 5 DPRD Provinsi Banten untuk penonton dari Banten Story. Baik, Pak Yer, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak Mela. Sehat ya. Yang biasanya kita ketemu di udara, sekarang kita ketemu di podcast. Betul. Sahabat Banten Story. Betul, ini edisi kita perdana. Sajian obrolan santai. Oke, di kesempatan kali ini tentu saja ini akan berkaitan dengan persoalan sosial dan juga lebih ke kesehatan. Karena beliau ini adalah anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten untuk periode yang saat ini. Banyak informasi soal kesehatan, terutama ini masalah stunting yang memang menjadi satu fokus pemerintah Provinsi Banten untuk bisa menekan angka stunting di wilayah Provinsi Banten. Yang informasinya terakhir Pak Yer bahwa ini masih di angka 21% yang tahun 2023. Untuk 2024 ini kita masih belum dapat informasi. Bagaimana menurut Pak Yer tentang ini? Baik, sajian obrolan santai, lagi gerimis. Betul. Tapi kita lagi mutar di KP3B sambil tadi obrolan santai dan juga serius kelihatannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nanti. Jadi tadi berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan stunting. Mbak memang yang kita harapkan ke depan itu adalah bagaimana generasi di Provinsi Banten itu adalah generasi yang sehat, unggul, dan cerdas. Dan salah satu pilarnya tentunya mereka tidak boleh stunting. Tadi disinggung berkaitan dengan statistik atau angka progres penanganan stunting di Provinsi Banten. Memang ada dua sih sebetulnya Mbak Melan berkaitan dengan pendataan ini. Ada yang berdasarkan survei, ada berdasarkan sensus. Nah, yang kemarin itu yang kita dengar bahwa beberapa tahun sebelumnya sudah ada tren menurun. Namun demikian kembali akhir tahun 2023 atau awal 2024 ini ada data sedikit meningkat kembali ke 24% berdasarkan survei kesehatan Indonesia. Menurut saya begini, sebetulnya yang paling utama berkaitan dengan masalah stunting adalah pendataan. Yang kita harapkan adalah bagaimana by name by address khususnya yang kasus stunting ini bisa betul-betul sesuai dengan kasus yang terjadi. Jadi apakah itu nanti pendataan survei atau berdasarkan tadi sensus, kalau menurut saya ini yang terus harus disinkronkan. Parameter ini harus terus sinkronkan. Jangan sampai sedikit aja perubahan parameter, maka tadi yang semestinya turun kembali naik lagi, yang semestinya naik kembali turun. Nah, konsistensi pendataan ini yang terus kita himbau. Dan sekali lagi yang terpenting adalah bagaimana data by name by address sehingga
pencegahan dan juga penanganan kasus itu bisa lebih tepat sasaran. Itu yang harapan kita. Jadi menyinggung berkaitan dengan tadi data terakhir itu, kalau menurut saya itu harus ada sinkronisasi data yang baik dan benar, by name, by address, dan ini harus dipetakan dengan baik. Dan kita terus mendorong pemerintah Provinsi Banten itu ya, pemetaan ini harus dilakukan betul-betul dengan serius. Itu yang berkaitan dengan tadi hasil-hasil survei atau hasil sensus yang ada saat ini. Karena yang bagi saya lebih penting adalah bagaimana cara pencegahan dan penanganan sehingga angka stunting di Provinsi Banten zero atau nol. Jangan sampai ada generasi kita yang gizi buruk, yang apalagi yang kronis, yang stunting tadi. Benar. Kalau soal sinkronisasi data kan memang harus tepat begitu, by name, by address tadi. Karena ini menyangkut data begitu, supaya dari Komisi 5 beserta dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten mungkin untuk bisa mematch apakah data ini maksudnya untuk angka stunting ini bisa menurun, kan dari data itu sendiri. Betul. Pak, sejauh yang Bapak ketahui, ini kan memang di tahun 2023 saja angka stunting masih bertahan, dan untuk 2024 ini kita masih menunggu data konkret rilisnya begitu. Nah, apa sih kendala sebenarnya yang terjadi begitu di Provinsi Banten sehingga angka stunting ini memang masih sulit untuk ditekan lebih signifikan begitu? Baik, Mbak Melan, penanganan supaya bisa lebih berasa dampaknya atau impactnya, tidak bisa hanya pemerintah sendiri. Harus berkolaborasi secara bersama-sama, termasuk kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga pelaku usaha dan juga pemerintah itu sendiri. Karena kalau hanya pemerintah berjalan sendiri, maka yang pertama tentu ada keterbatasan dalam sisi sumber daya, kemudian juga ada keterbatasan dalam sisi anggaran. Tetapi kalau melibatkan masyarakat, partisipasi semua pihak, bergandeng tangan semua, saya yakin masalah stunting di Provinsi Banten akan cepat terselesaikan dengan baik. Itu mungkin bagian dari kendala yang memang diketahui begitu oleh pemerintah daerah yang tentu saja memiliki upaya tersendiri dan butuh dukungan begitu ya Pak ya? Betul. Nah, kita terus mendukung. Komisi 5 sangat serius sekali nih. Karena tadi bagaimana Provinsi Banten menjadi provinsi yang generasinya sehat, unggul, dan cerdas. Betul. Pak, ini berkaitan dengan anggaran. Kalau kita ketahui bahwa anggaran untuk penanganan masalah stunting di tahun 2024 ini lumayan tinggi. Itu hampir 690 sekian. Nah, kemudian apakah memang anggaran ini dianggap ideal begitu untuk bisa menekan angka stunting lebih signifikan di Provinsi Banten? Baik, saya memang selalu mengatakan begini, ketika dalam proses penganggaran, kemudian pelaporannya, jangan sampai ada nuansa asal Bapak senang, asal atasan senang. Karena mengapa saya katakan begini, jangan kelihatan secara besaran anggarannya tadi katakan 600 miliar, tetapi sesungguhnya spesifiknya yang digunakan stunting itu berapa? Karena menurut yang saya teliti lebih jauh atau setelah saya review, rupanya tadi angka itu termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan bantuan BPJS. Tapi kan bantuan BPJS ini kan tidak hanya serta-merta untuk penanganan stunting. Jadi jangan sampai terlihat bahwa sesungguhnya anggarannya besar, tetapi alokasi kepada spesifik penanganan stuntingnya tidak sebesar itu, sedemikian. Benar. Kemudian yang kedua, jangan sampai juga kita terkesan melakukan banyak seremoni berkaitan dengan masalah stunting, tetapi bagaimana yang tadi penanganan yang by name by address, yang kasusnya yang harus ditangani, kemudian penanganannya kan harus mulai dari hulu sampai ke hilir penanganan stunting, sehingga betul-betul tadi bisa terasa dampaknya. Dan Mbak Melan, memang
stunting ini ya, apa itu namanya, Benar. istilahnya keren. Bahasa Inggris loh. Gitu ya, stunting lah ya. Stunting bahasa Inggris keren. Tapi Kalau saya di Indonesia kan nah, kalau di Indonesia penghambatan ini, pertumbuhan. nah penghambatan pertumbuhan, gagal tumbuh kembang, Gagal tumbuh kembang. kepada anak. Oke. Sehingga kalau anak-anak kita stunting ada 3 dampaknya. Nah. Yang pertama, dari sisi pembentukan otak yang tidak sempurna itu, sehingga menimbulkan IQ-nya, kecerdasannya rendah. Betul. Kemudian bisa tadi saya katakan misalnya tell me, tulat lead. Nah, kita tidak harapkan demikian. Kemudian berikutnya yang anak stunting ini juga dari sisi kesehatan, daya tahan tubuhnya rendah, sehingga mudah sekali kena penyakit kronis. Apalagi sekarang banyak sekali penyakit-penyakit yang kronis yang kita tidak tahu, dan bahkan terakhir ini misalnya ada gagal ginjal akut, ada hepatitis akut. Nah, kita tidak tahu yang kronis-kronis ke depan. Kalau seseorang yang daya tahan tubuhnya rendah, maka akan mudah sekali terjangkit penyakit ini, penyakit yang kronis tadi. Nah, untuk anak stunting, ya itu tadi, karena daya tahan tubuh rendah, maka rawan mudah kena penyakit kronis. Kemudian yang paling fatal itu adalah amit-amit, ya, bisa menimbulkan kematian. Nah, ini yang tentu kita tidak harapkan berkaitan dengan terjadinya kepada anak-anak kita. Maka ini kita harus usir, buang jauh-jauh, jangan sampai mampir di rumah, jangan sampai mampir di wilayah kita. Dan sekali lagi kita usahakan di Provinsi Banten stunting 0. Oke, baik. Ini masalah stunting yang tentu saja ini satu memang menjadi satu fokus pemerintah daerah begitu ya. Kita berharap ya Pak Yer ya, dengan kerjasama semua pihak, baik itu dari DPRD Provinsi Banten, kemudian pemerintah dan juga para calon-calon orang tua, karena kan memang stunting ini bukan pada saat dia pertumbuhan di luar, tapi memang dari rahim si ibu. Makanya juga termasuk para pendengar, pemirsa Banten Story, ayo bersama-sama bisa kita mencegah loh stunting itu. Ya, dengan cara? Dengan cara nanti berikutnya. Oke, baik, selanjutnya nih Pak Yer, ini berkaitan dengan, kalau tadi kan kita sudah banyak panjang kali lebar ya ngomongin masalah stunting. Nah, ini kan ada apa namanya, atensi, bukan atensi tapi lebih pada programnya Presiden Prabowo Subianto yang saat ini pemerintah sedang mematchingkan gitu loh. Program makan gratis yang diubah menjadi pemberian makanan bergizi begitu. Nah, sejauh ini bagaimana apa namanya, dukungan dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten yang kemudian berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar program ini bisa selaras begitu dengan anggaran yang ada, kemudian dengan situasi apa sih namanya, kesosialan yang ada di Provinsi Banten itu sendiri. Baik Bang Belan, ya ini menarik. Yang pertama dulu berkaitan dengan makanan bergizi. Makanan bergizi ini kita mendukung semua upaya program yang bagaimana pemanfaatannya untuk masyarakat, apalagi tadi berkaitan dengan peningkatan gizi. Karena salah satu tadi pencegahan stunting itu adalah bagaimana makanan gizi tersedia kepada masyarakat. Kemudian berikutnya, bahwa bagaimana program-program dari pemerintah pusat ini betul harus disinergikan dengan kabupaten kota dan juga kita di pemerintahan provinsi, khususnya di Provinsi Banten. Apalagi tadi kita punya masalah tantangan stunting di Provinsi Banten. Maka sinergi ini bagaimana berdampak banyak kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan stunting. Kemudian berikutnya tentu kan muaranya juga dalam penganggaran. Nah, perlu juga kita melihat bahwa fiskal di Provinsi Banten ya sekarang kita cukup ketat sekali fiskalnya. Oleh karena itu dengan program ini kita berharap bahwa bebannya ke APBD provinsi juga tidak terlalu besar. Jadi kita berharap dari pemerintah pusat, APBN bisa nanti memberikan bantuan yang besar kepada pemerintah provinsi dalam rangka menyelenggarakan, mensukseskan makanan bergizi ini kepada warga kita atau kepada yang membutuhkan. Itu yang pertama berkaitan dengan itu. Jadi harus ada sinergi kan, kemudian bagaimana pemerintah pusat juga tidak terlalu membebankan kepada APBD kita yang sekarang memang fiskal
kita sangat ketat. Lagian mulai tahun depan ini kan option pajak pendapatan asli daerah kita, khususnya pajak kendaraan bermotor, itu pembagiannya sekarang kan lebih meningkat kepada kabupaten kota. Betul. Sehingga pendapatan asli daerah provinsi sedikit berkurang, bahkan cukup besar yang dampaknya kepada APBD kita. Betul. Nah, dengan turunnya pendapatan di provinsi dengan sharing atau option pajak ke kabupaten kota semakin meningkat tadi, maka belanja khususnya berkaitan dengan penanganan kemiskinan, program-program kerakyatan lain, penanganan pengangguran, bagaimana kita menambah ruang kelas baru, sekolah baru, juga bagaimana pembangunan kepemudaan, pembangunan pemberdayaan perempuan, dan program-program yang menyentuh masyarakat, termasuk misalnya infrastruktur sarana prasarana umum misalnya, termasuk misalnya kepada juga petani, begitu juga kepada nelayan. Jangan sampai itu juga menjadi dikurangi. Nah, betul. jadi dengan sinergi ini tadi saya katakan beban kepada APBD provinsi jangan terlalu besar, tapi diharapkan bantuan dari APBN pusat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ini tepat sasaran? Mengapa saya katakan demikian? Perlu dikaji lebih dalam sasaran pemberian makanan bergizi ini. Jangan sampai juga misalnya beberapa kalangan tertentu sesungguhnya tidak membutuhkannya, tetapi kemudian dipukul rata begitu saja. Contohnya misalnya kalau di sekolah-sekolah, kan di sekolah juga misalnya kalangan tertentu lebih dominan misalnya lebih ingin misalnya membawa makanan dari rumah, kemudian misalnya lebih prefer hal-hal yang lain yang juga memang bergizi kita harapkan gitu. Kemudian hal berikutnya perlu diperhatikan, jangan sampai juga kantin-kantin sekolah menjadi kosong, menjadi sepi, karena itu kan UMKM kita. Nah, yang kita harapkan dengan program ini bisa ada pemberdayaan malah kepada kantin-kantin di sekolah yang mereka jualan sebelumnya dapat omset berapa, tapi dengan program ini maka semakin besar omsetnya. Jangan sebaliknya, maka semakin menurun omset di kantin. Kasihan mereka yang tadi untuk biaya keluarga bisa mendapatkan dari penghasilan di kantin, tapi akhirnya jadi berkurang. Kemudian bagaimana misalnya jalur distribusi berkaitan dengan makanan bergizi ini, ya khususnya misalnya bahan-bahan pokok yang digunakan untuk membuat makanan bergizi, ya diusahakan kalau boleh mulai dari pangan lokal. Sehingga khususnya kita di Provinsi Banten, bagaimana petani-petani, peternak, kemudian nelayan bisa termanfaatkan dengan baik. Jadi kita berharapkan ada multiplier effect lah dengan program itu. Tapi jangan sebaliknya. Nah, ini garis bawah menggarisbawahi apa terkait dengan program ini. Terus kita mendorong. Kemudian di sisi lain tadi Mbak Melan tentu harus ada secara komprehensif kepada kelompok mana sih sebetulnya makanan bergizi ini bisa berdampak secara signifikan. Pasti ada kaitannya dengan menuju apakah memang dengan makanan gratis makanan bergizi ini dapat bisa mengurangi angka stunting tadi. Nah itu karena sesungguhnya angka stunting ini kan lebih cenderung kepada anak-anak balita. Betul. Akhirnya ini berkaitan dengan efisiensi. Apakah program dari makanan bergizi ini akan menjadi efisien pada saat bisa menurunkan angka stunting itu sendiri? Betul. Nah, jadi titik beratnya tadi berkaitan dengan makanan bergizi, ya berkaitan dengan sharing beban dalam rangka penganggaran. Kemudian tadi menyinggung berkaitan dengan efektivitas. Jadi ada pemetaan kepada kelompok mana yang sesungguhnya ini bisa berdampak secara kemanfaatannya lebih besar. Kemudian tadi efisien, ya yang disinggung oleh Mbak Melan tadi. Kemudian produktivitasnya dalam hal ini khususnya kepada UMKM kita yang malah akan menambah produktivitas, termasuk kepada para petani, peternak, nelayan, dan juga yang ada mereka UMKM yang ada di kantin-kantin sekolah. Jangan sampai juga tadi menurunkan produktivitas. Betul. Berarti ini cukup menarik tadi Pak Ayer bilang
jangan sampai program dari makanan bergizi yang disediakan oleh pemerintah ini menjadi dampak negatif untuk para UMKM yang ada di kantin-kantin sekolah. Begitu. Makanya perlu adanya kolaborasi begitu antara pemerintah dengan UMKM yang ada di sekolah-sekolah untuk juga memberikan arahan kepada mereka untuk menyediakan makanan-makanan yang bergizi. Caranya efektifnya caranya bagaimana sih kalau misalkan Pak Iyer kemudian punya bukan solusi ya, punya ide begitu. Kalau saya punya ide begini, pengelolaan itu bisa pengelolaan kepada masing-masing sekolah dengan memberdayakan lingkungan yang ada. Pas. Nah, itu yang kita harapkan sehingga tadi multiplier efeknya ada. Daripada misalnya disuplai dari satu penyuplai gitu kan ya, malah tadi mematikan yang UMKM dan juga kantin-kantin yang di sekolah. Tapi kita berharap itu ada pemanfaatan atau pemberdayaan justru dengan kantin dan juga bagaimana pangan lokal bisa dimanfaatkan. Karena pangan lokal kita cukup banyak yang mengandung gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu yang kita harapkan tentu Mbak Mila dengan program. Baik, wow, ini obrolan pada sajian obrolan santai dan sedikit serius ini. Benar, santai tapi serius kayaknya nih. Karena ini kalau ngomongin soal stunting, kemudian masalah makanan-makanan bergizi memang harus diseriuskan, Pak. Betul. Iya, tidak bisa main-main. Betul. Soal ya. Yang masih kebersamaan kita di sajian obrolan santai kali ini, Banten Story. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Dulu kan waktu masih sekolah ya, sekolah dulu ada namanya 4 Sehat 5 Sempurna. Iya, betul. Kemudian kan sekarang ini kan istilahnya agak sedikit berkembang, disesuaikan, ada transformasi dari sisi istilah dan juga dalam sisi penanganan. Ada namanya isi piringku, ada istilah namanya gizi seimbang. Kita sebetulnya di Provinsi Banten, kita punya Perda Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Di dalam salah satu pasalnya memuat pola konsumsi yang terus kita biasakan di Provinsi Banten, itu pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman. Artinya makanan yang kita konsumsi, anak-anak kita yang kita berikan makanan itu harus beragam, tidak boleh satu jenis. Kemudian bergizi ini setidaknya 3 kelompok, Mbak Mela. Yang pertama ada mengandung zat tenaga yang bersumber dari karbohidrat. Kemudian ada zat pembangun yang bersumber dari protein, baik protein hewani, telur, ikan, daging misalnya, juga protein nabati misalnya tahu, tempe, kacang-kacangan dan lainnya. Kemudian kategori ketiga yang berkaitan bergizi ini adalah zat pengatur yang mengatur semua metabolisme di dalam tubuh, sayuran dan buah-buahan selain vitamin dan mineral. Kemudian seimbang ya tadi harus sesuai dengan porsinya, dan aman. Tentu bagaimana bahan-bahan makanan tidak mengandung pengawet, tidak mengandung pewarna, kemudian tidak mengandung bahan-bahan yang kadaluarsa misalnya. Tentu dari sisi sudut agama misalnya halal gitu. Kemudian bagaimana bahan-bahan pembungkus makanan juga sedemikian rupa tidak yang mengandung bahan-bahan kimia plastik, styrofoam misalnya. Itu harus terus dihindari. Jadi beragam, bergizi, seimbang dan aman. Itu pola konsumsi sebetulnya. Kita punya Perda Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Kita ada di dalam salah satu pasalnya. Nah, berarti itu harus digiatkan itu. Ini bagian dari kolerasi antara program dari makanan bergizi, kemudian UMKM memberdayakan UMKM di kantin-kantin sekolah untuk bisa dihimbau bahwa mereka tidak lagi menggunakan bahan-bahan yang berbau kimia supaya dapat program bergizinya itu lebih sempurna. Oke. Terakhir Mbak Mela, tadi kita mengatakan kita ajak pemirsa Banten Story bagaimana mencegah stunting kan. Itu kan tadi. Sebetulnya ada 3 kelompok besar dalam rangka mencegah stunting yang kita masing-masing sedemikian rupa bisa berperan serta berpartisipasi. Termasuk saya, Mbak Mela dan juga para pemirsa bisa ikut dalam mencegah stunting ini di Provinsi Banten, setidaknya jangan terjadi dalam keluarga kita. Yang pertama adalah pola asuhan. Mohon maaf, pertama dulu pola asupan. Pola asupan ini yang sudah kita singgung tadi, bagaimana pola asupan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dan yang terpenting lagi adalah untuk anak-anak di bawah 2 tahun itu sedemikian rupa bagaimana menggunakan ASI eksklusif yang 6 bulan sampai kalau boleh sampai 2 tahun. Mengapa? Karena itulah makanan bergizi untuk anak kita. Kemudian
ada namanya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu bilang mulai dari dalam kandungan sampai dengan umur 2 tahun. Di situ otak dibentuk, jantung dibentuk, paru-paru dibentuk, semua organ vital kita manusia ini dibentuk pada saat umur 2 tahun. Makanya disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu harus kita jaga dengan baik, khususnya berkaitan dengan pola asupan, pola makan. Kemudian berikutnya adalah pola asuhan. Nah, pola asuhan ini erat kaitannya dengan keharmonisan di dalam rumah tangga. Bagaimana anak-anak remaja kita perhatikan dengan baik, jangan mereka terjerumus dengan pergaulan bebas. Bagaimana anak-anak kita bisa belajar sekolah dengan baik sehingga bisa mencapai cita-citanya. Nah, baru secara misalnya matang secara fisik, matang secara psikologi, apalagi matang secara ekonomi, baru membentuk keluarga. Sehingga keluarga yang terbentuk nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia, dan anak yang dilahirkan itu adalah tadi generasi yang sehat, unggul dan cerdas. Pola asuhan. Jadi ini kita berharap juga bagaimana terus kita berpartisipasi, berperan serta mencegah namanya pernikahan atau perkawinan dini. Nah, ini kan juga bisa berpengaruh terhadap pencegahan stunting. Yang terakhir adalah pola hidup. Adalah pola hidup bersih dan sehat. Ya, itu yang terus kita biasakan. Bagaimana rajin berolahraga, bagaimana mengkonsumsi makanan yang sehat tadi, rajin cuci tangan, kemudian terus rajin bersih-bersih di dalam rumah. Nah, pola asupan, pola asuhan dan pola hidup, semua kita berperan serta, berpartisipasi dalam rangka kita hidup sehat dan juga mencegah stunting di Provinsi Banten. Kita berharap stunting akan nol di Provinsi Banten kalau kita semua terlibat dalam rangka mencegah dan menanganinya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Penonton Banten Story, itulah tadi sajian obrolan santai tapi serius bersama dengan Bapak Yeremia Bendropa, anggota DPRD Provinsi Banten. Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Bersama cegah stunting kita bisa.